Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Yuanhe adalah samudra biru-biru dengan luas beberapa kilometer, dan dikatakan sangat berbahaya. Ini adalah bahaya alam nyata di bawah senat. Banyak penjaga berpatroli di laut dan dijaga ketat. Pilihannya, di pegunungan jauh di tengah Yuanhe, base camp senat, dan di pinggiran Yuanhe, adalah sebuah hutan. Hehe, sekarang ada 4 master kuil utama yang maju untuk mengarahkan situasi pertempuran. Saya khawatir kegagalan iblis cahaya hanya masalah waktu. Jangan lengah, dikatakan bahwa pemakan jiwa yang kuat berada dalam kegelapan dan akan meluncurkan serangan mendadak kapan saja. Pertahanan. Hei, apa yang kamu takutkan? 4 master aula utama sedang duduk di kota. Rao Yiguang menyiksa kekuatan untuk membuka misterius, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi pembangkit tenaga listrik teratas di kedua sisi masih belum menunjukkan tanda-tanda bergerak, dan tampaknya mereka sedang menunggu sesuatu. Lagi pula, iblis cahaya dan 4 penguasa aula utama tahu bahwa kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Begitu mereka benar-benar pecah, satu pihak pasti akan menderita korban. Pada saat itu, domain pemakan jiwa akan memanfaatkannya bersama-sama. Apa semua orang tidak ingin melihat? Itu sebabnya ini sangat buntu. Pada saat ini, Xiao Yan dan keduanya sudah bersembunyi di Yuanhe, dan ada 2 sosok di tepi hutan yang hanya bisa bergumam. Orang-orang ini, Yuan Feng mengikuti Xiao Yan, mendengarkan percakapan antara keduanya, dia tidak bisa menahan cemberut. Tampaknya meskipun iblis cahaya memiliki kebencian yang mendalam dengan penguasa jiwa Li, dia takut akan serangan oleh jiwa-jiwa kuat dari pemakan jiwa, dan dia tidak habis-habisan. Itu akan benar-benar jatuh. Jadi bahkan jika itu adalah serangan selama hampir setengah tahun, itu hanya pertarungan kecil. Sekarang setelah pembangkit tenaga Soul Eater dikirim, begitu pembangkit tenaga Soul Eater muncul, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran yang menentukan. Sebelum pertempuran yang menentukan, kita harus memasuki kuil untuk menemukan Acachia Broken Enteritis. Xiao Yan berdiri dengan tenang di Yuanhe di tengah, tinju tidak bisa menahan diri untuk tidak meremasnya dengan erat. Xiao Yan Shaoxia, kamu baik-baik saja. Melihat wajah muram Xiao Yan, Yuan Feng bertanya sedikit. Di sungai ini, kekuatan benturan besar menggandakan tekanan Yuan Feng, tetapi Xiao Yan tidak seperti siapa-siapa. Tempatnya rata-rata, yang membuat kekaguman Yuan Feng pada Xiao Yan semakin dalam. 25 bintang 5 dewa tahap akhir, ada jalan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tertawa di wajahnya. Segera, api cian menyapu keluar dari tubuhnya, langsung keluar dari laut, dan meledak ke arah 2 tentara berpatroli. Pergi, dengan kecepatan dan serangan yang mengerikan, saya khawatir keduanya akan terluka parah dalam sekejap. Ada musuh, kirim sinyal. 2 makhluk abadi bintang 5 tahap akhir bukanlah vegetarian. Ketika sosok Xiao Yan menyeberangi laut, mereka berdua menjadi waspada untuk sementara waktu, dan sebuah gulungan merah di atasnya, telapak tangan mereka terkoyak. Diproyeksikan ke langit. Ini adalah gulungan sinyal unik senat. Setelah berhasil dirilis, itu mungkin akan mengarah ke pembangkit tenaga listrik yang nyata. Ketika saatnya tiba bagi Xiao Yan dan keduanya untuk menyelinap masuk, itu akan gagal. Xiao Yan Shaoxia, ini adalah gulungan sinyal. Kami memutuskan untuk tidak membiarkannya mekar dengan sukses. Jika tidak, begitu Yuanhe yang kuat mengetahuinya, misi kami akan gagal. Melihat adegan ini, Yuan Feng tidak bisa menahan diri untuk berteriak, baru ingat. Dia menghancurkan gulungan sinyal, tetapi diblokir oleh sungai Yuanhe. Wilayah api Acachia, Xiao Yan berkata dengan sedikit tersenyum. Segera, seluruh tubuhnya benar-benar diselimuti oleh kekuatan merah muda. Pada saat yang sama, gulungan sinyal dengan mudah menyebar ke wilayah Xiao Yan, dan itu seperti kembang api. Gulungan itu tidak ditemukan oleh siapapun karena berada dalam domain Xiao Yan. Sial, siapa ini? Domain angin, domain tanah. Keduanya sedikit terkejut, wajah Xiao Yan biasa saja, tetapi ancaman yang terkandung dalam yang tak terlihat sedikit mengejutkan. Segera lakukan, tidak berani ragu-ragu. Kekuatan dalam tubuh menggeliat, dan kekuatan medan langsung diberikan. Kalian tidak punya kesempatan. Xiao Yan tentu saja tidak akan membiarkan 2 pembangkit tenaga listrik di tahap akhir dari Dewa Pertempuran Bintang 5 menggunakan wilayah mereka. Bagaimanapun, di wilayahnya sendiri,
dia adalah raja yang sebenarnya. Perintah raja tidak bisa dilanggar. Api suci. Dengan dengusan dingin, api biru memenuhi udara dan meraung langsung ke mereka berdua. Tidak bagus. Keduanya masih menggunakan domain, tetapi melihat api biru hantu Xiaoyan, pupil mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka berlarian di Acacia Flame Domain tanpa melihat ke belakang. Keduanya adalah tubuh jiwa, dan mereka adalah penduduk asli dunia hantu. Pengendalian wajah hantu dan peradangan jiwa pada mereka secara alami merupakan musuh alami. Kalian berdua berbagi identitas. Melihat ini, Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama. Dengan lambaian tangannya, pakaian mereka berdua jatuh, dan kekuatan merah muda itu segera berubah menjadi belenggu, yang dengan mudah diikat dua dari mereka. Bajingan, melihat tindakan Xiaoyan seperti ini, mereka berdua hanya ingin mencoba yang terbaik, tetapi mereka benar-benar terikat oleh kekuatan merah muda dan tidak bisa bergerak. Selain api cian yang menatap mereka, mereka segera meyakinkan mereka. Orang ini benar-benar tersembunyi. Bahkan aku tidak begitu ahli dalam bidang ini. Yuan Feng juga berjalan keluar saat ini dan bergumam. Domain pemakan jiwa. Setelah melihat Yuan Feng, kedua penjaga yang terikat itu berseru. Karena aura unik Yuan Feng, mereka dapat melihat identitasnya secara sekilas. Tidur. Yuan Feng tidak ragu-ragu, lingkaran putih terang muncul, dan segera menyerang keduanya dengan satu pukulan, dan keduanya jatuh koma. Kekuatan jiwa. Setelah keduanya berganti pakaian, Yuan Feng melihat sedikit ke arah Xiaoyan yang berdiri di samping keduanya. Pada saat ini, kekuatan jiwa menyilaukan Xiaoyan sedang menjelajahi pikiran keduanya. Tujuan melakukan ini adalah untuk menemukan beberapa informasi berharga, tetapi juga untuk dapat menyembunyikan langit kali ini. Benar saja, posisinya terlalu rendah. Setelah Sun Si, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, tetapi meskipun posisi keduanya cukup rendah, tetapi memasuki Yuan He, membaca www.wukansu.com dan penjaga yang kuat di sini, itu jelas sekilas, jadi itu bukan tanpa keuntungan. Bagaimana? Yuan Feng bertanya dengan penuh semangat, orang-orang ini memiliki kekuatan khusus pada pakaian mereka, tetapi jika mereka dengan tergesa-gesa memasuki Yuan He dan berpura-pura menjadi penjaga yang berpatroli, jika mereka tidak sepenuhnya siap, begitu mereka ditemukan, itu akan menjadi masalah besar. Secara berbahaya. Kapten Yuan, apakah kamu tertarik untuk terjun ke Yuan He ini? Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Xiaoyan tahu bahwa karena dia memiliki semangat juang dari peringkat surgawi, dan kekuatan untuk menelan api undead yang meroket, kekuatannya sekarang samar-samar mengambang. Hanya dengan bertarung, keadaan ini dapat dihilangkan, jika tidak maka akan mempengaruhi promosi Xiaoyan setelahnya, panas. Meskipun Xiaoyan hanya berada di tahap tengah dari 5-star Fighting Immortals, tetapi dengan segala cara di tangannya, bahkan Xiaoyan tidak tahu batasnya, jadi dia benar-benar ingin mencobanya. Kenapa kamu tidak berani? Karena Xiaoyan begitu heroik, dia hanya bisa mengorbankan hidupnya untuk menemani pria itu. Yuan Feng tertawa, tapi ada nada penghargaan dalam suaranya. Karena metode yang diusulkan oleh Xiaoyan adalah yang paling sederhana dan paling langsung dan efektif, dapat menghemat banyak waktu. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Pembangkit tenaga listrik immortal pertarungan bintang 6, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Berdasarkan informasi yang ditemukan Xiaoyan, keduanya perlahan memasuki sungai Yuan He dan bergerak menuju menjaga wilayah Laut Yuan He. Berangkat ke base camp, di bawah pengadilan, ada wilayah yang disebut Pegunungan Tianyuan. Ini adalah pegunungan yang agak luas. Pegunungan ini penuh dengan binatang buas, dan vegetasinya penuh dengan vegetasi. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat baik. Di mana rajaku? Pada saat ini, sebuah jalan telah dibersihkan di pegunungan ini. Di kedua sisi jalan, lingkaran cahaya putih susu yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Jika Anda melihat lebih dekat, ternyata ada ratusan pria kuat berdiri, berdampingan, menjaga jalan di sisi lain. Fluktuasi yang mempesona dan lingkaran putih susu di pembangkit tenaga listrik ini dengan jelas melambangkan kekuatan mereka. Pegunungan ini telah sepenuhnya ditempati oleh iblis cahaya, sebagai base camp mereka, dan beberapa penjaga dengan jumlah yang begitu besar dan kekuatan yang kuat, bahkan para dewa pertempuran bintang 8 tidak akan berani menerobos. Raja ada di puncak gunung, ada apa? Di ujung gunung, seorang jenderal penjaga iblis berkata. Dilihat lebih dekat, inilah penampakan seorang wanita. Matanya yang acuh tak acuh sedikit dingin,
dan hidungnya yang kecil serta bibirnya yang seperti buah ceri membuat orang ingin menerkamnya. Celana pendek hitamnya yang ketat membuat tubuhnya terlihat bergelombang. Ada alasan, tapi raw begitu, tapi tidak ada yang berani bersikap kasar padanya. Karena alasan mendasar, wanita ini adalah keberadaan seperti dewa di pasukan iblis. Wanita ini adalah tangan kanan dan kiri iblis cahaya yang sebenarnya, sayap kiri iblis, Yunji. Terlepas dari kekuatan atau statusnya, di antara pengawal iblis, ada satu orang di bawah 10.000 orang, dan kekuatannya telah mencapai kekuatan dewa pertarungan bintang 8. Tuan Yunji, Feng Tian, pemimpin resimen iblis ketiga, memiliki sesuatu yang penting. Pengunjung itu berkata dengan tergesa-gesa, tubuhnya yang kokoh mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi alisnya berkerut saat ini, jelas ada sesuatu yang penting. Ayo pergi. Keduanya saling memandang, dan segera Yunji membawanya ke atas penjaga yang berat dan berjalan menuju puncak gunung. Di atas gunung, ini adalah paviliun yang elegan. Di atas paviliun, seorang wanita ramping perlahan-lahan duduk, tangannya memainkan piano, dan dia terlihat seperti seorang wanita. Wanita yang memainkan piano, dengan pipi sedikit miring ke arah danau di luar paviliun, bertubuh ramping, dengan rambut panjang menutupi rompinya, dengan pita merah dengan lembut menahannya di antaranya. Ada lingkaran putih susu di belakangnya, seperti bidadari di awan. Dan di sampingnya, ada juga seorang wanita cantik, berdiri sedikit di sampingnya, hanya untuk melihat wajah melon yang lembut di pipi seputih salju, matanya melengkung seperti bulan yang cerah, dan mata Phoenix-nya sedih. Dia juga seorang wanita yang sangat cantik. Sayap kanan iblis, Rutong. Wang, keterampilan pianomu semakin baik sekarang. Rutong bangkit sedikit, menatap wanita berbaju putih di depannya dan berkata, "Aku tidak tahu apa arti lagu itu ketika pertama kali mendengarnya, tapi aku sudah memainkan lagunya." Wanita berbaju putih itu mengelus piano dengan lembut, lalu berdiri dan berkata. Ketika wanita itu berbalik, dia melihat bahwa wanita ini adalah Fang dan Shaoling, kulitnya seindah salju, dan dia sangat cantik. Wang tidak perlu peduli, sekarang pasukan penjaga iblis kita telah memaksa wilayah Jiwa Li untuk mundur. Selama pemakan jiwa yang kuat muncul, itu akan menjadi pertarungan nyata, dan Raja akan dapat mengetahui beritanya, pada waktu itu. Rutong mendengar kata-kata itu dan berkata, "Bang bang bang." Ketika Rutong berkata, tubuh wanita berbaju putih itu tiba-tiba bergetar, dan tekanan mempesona dari Yang Maha Tinggi terisi. Menurut persepsi saya, penguasa Jiwa Li seharusnya tidak berada di kuil saat ini. Saya khawatir dia bersembunyi di suatu tempat dengan tenang. Tapi itu tidak masalah. Wanita berpakaian putih mendengus dingin. Raja, pembangkit tenaga listrik domain pemakan jiwa, yang dipimpin oleh Hao Nier, telah meluncurkan serangan ke domain Jiwa Li, dan kita juga dapat membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Melihat iblis cahaya di depannya seperti ini, Rutong membuka mulutnya dan berkata, "Selanjutnya, tingkatkan kecepatan serangan dan hancurkan pengadilan dan pengadilan." Kedua kekuatan ini pernah menyebabkan dia mengalami banyak kesulitan, kerusakan dalam pertempuran itu. Perkiraan kerusakan, keduanya dan Tuan Jiwa Li, adalah dosa dan layak untuk mati. Petik 2. Tuan Li Jiwa, kali ini harus mati. Begitu kata-kata itu jatuh, aura hitam yang sangat jahat dan halo suci putih susu yang tak tertandingi meledak dari wanita berbaju putih, dan aura melonjak ke puncaknya. Aura semacam ini bukanlah sesuatu yang biasa dimiliki bintang 8 Dosian dapat memiliki. Bawahan menerima perintah. Mendengar ini, Rutong mengangguk sedikit dan segera turun, sementara Yunji dan yang lainnya datang beberapa saat kemudian dan melaporkan rute serangan dan rencana domain pemakan jiwa kepada Demon of Light. Pertempuran sebenarnya baru saja dipentaskan saat ini. Di sisi lain, pembangkit tenaga di Soul Eater tidak bertindak gegabah. Mereka tahu bahwa di level pertempuran ini, situasi pertempuran harus diselidiki, dan rencana Hao Nier untuk mengirim tim pelopor untuk memimpin, telah memenangkan persetujuan. Dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, jadi kecuali untuk mantan bagian dari Soul Eater yang digunakan sebagai tim pelopor, pembangkit tenaga di Soul Eater semuanya menunggu kesempatan, setelah iblis cahaya menerobos halaman manapun atau tim pelopor mereka menyebar, pertempuran terakhir akan dimulai sepenuhnya. Untuk sementara, perang saudara di wilayah Jiwa Li sedang terbang, tetapi selain pasukan iblis dari iblis cahaya dan banyak bawahan dari pemakan jiwa, ada juga beberapa kekuatan yang mengincar. Ada ruang tandus di wilayah Jiwa Li,
tempat ribuan bayangan hitam berkumpul. Tuan, ribuan murid jiwa telah bersiaga, dan kekuatan kita saat ini kurang dari 1/5 wilayah Jiwali, wilayah pemakan jiwa dan setan cahaya. Pada saat ini, beberapa sosok berjubah hitam berdiri di garis depan. Orang-orang ini kuat, dan mereka seperti pemimpin. Hehe, kami tidak terlibat dalam pertempuran antara 3 negara adidaya. Tujuan kami adalah menjadi penguasa jiwa. Berdiri di bawah jubah hitam di tempat pertama, dia mengucapkan sarkasme, tetapi kekuatan yang terkandung dalam suaranya, tapi itu jauh dari sebanding dengan Six Star Fighting Immortals. Tuan Dahunzun, penguasa Jiwali adalah pembangkit tenaga bintang 8, kami memiliki tenaga ini. Mendengarkan kata-kata Dahunzun, membaca www.ukansu.com ada beberapa perubahan dalam bayangan gelap. Kekuatan Lord of Lissol seperti dewa bagi mereka. Jangan khawatir, dewa memiliki tindakan pencegahannya sendiri. Ayo pergi, aku harap kali ini ketiga pasukan mereka dapat dikalahkan. Semakin banyak kematian, semakin baik untuk kerajaan hantu kita. Suara itu hanya jatuh, kata Qiandao. Sosok itu sebenarnya melekat pada kekosongan seperti cacing. Begitu pintu masuk ke kuil muncul, aku takut orang-orang ini akan memasukinya tanpa ragu-ragu. Adapun tujuan mereka, tidak diketahui. Tuan, pelan-pelan, di tepi kejahatan Lissol Domain, beberapa penjaga langsung dilenyapkan olehnya, dan ratusan sosok perlahan muncul. Lord Demon of Light tidak mendengarkan perintah alien dan menyerang dengan gegabah. Kali ini, kami di sini untuk mengundang orang dewasa untuk kembali. Jangan membuat pemborosan, jika tidak maka itu akan mempengaruhi rencana alien. Kamu tahu akhirnya. Kau mendengarnya dengan jelas, benarkah? Pemimpin kejahatan itu meraung dengan dominan. Ya, di belakang pendosa pertama, 100 orang berbaris dengan tertib, tetapi kursi sedan putih dibawa oleh semua orang. Di atas kursi sedan putih, sepertinya ada sesuatu yang lebih kuat dari pendosa. Adapun orang-orang ini, jubah merah muncul di tubuhnya, dan di balik jubah itu, karakter, dosa, yang mencolok berwarna merah darah dan mempesona. Pada saat ini, Li Hunyu berada di ambang jatuh atau dilahirkan kembali, dan itu semakin dekat ke pertempuran terakhir. Xiao Yan, pahlawan muda, kamu masih punya solusi. Di tempat lain, Yuan Feng mengikuti Xiao Yan, menyamar sebagai penjaga senat yang gugur, bercampur ke dalam sungai Yuan, dan menuju ke base camp, dan segera tidak bisa, membantu tertawa. Menurut informasi yang saya pelajari sebelumnya, pembangkit tenaga listrik yang menjaga Yuan He sekarang memiliki 3 dewa pertempuran bintang 6, 3 dari mereka memiliki pertempuran abadi bintang 6 tingkat menengah, dan 2 lainnya berada di tahap awal bintang 6, melawan makhluk abadi. Selain itu, ada juga lusinan dewa pertarungan bintang 5 di belakang. Kekuatan ini tidak boleh diremehkan. Keduanya berjalan di sekitar lorong di bawah Yuan He dan segera berkata, lorong ini berada 100 meter di bawah sungai Yuan. Tanpa penjelajahan jiwa Xiao Yan, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya akan sangat sulit ditemukan. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik di atas sungai Yuan dijaga ketat, dan itu akan merata, lebih sulit untuk masuk ke sini. Lorongnya seperti persegi, dan ada lampu redup di sekelilingnya. Di antara mereka, ada banyak sosok yang berjalan di sekitar satu demi satu. Orang-orang ini berjalan melintasi sisi yang berlawanan seperti tidak ada orang, dan tidak ada kesempatan untuk berbicara sama sekali. Adapun Xiao Yan dan keduanya, itu adalah berjalan dengan kepala terangkat tinggi. Dengan suara, Xiao Yan dan keduanya baru saja berbelok di tikungan dan langsung menabrak seorang pria kurus. Huang Li, mengapa kalian berdua di sini? Bukankah kamu bertugas untuk berpatroli di hutan di luar Yuan He? Tanya pria kurus yang mendekat dengan nada bertanya. Hei, Kapten Tian, saudara-saudara kita menemukan beberapa aura dan fragmen yang diduga sebagai penjaga iblis di hutan. Kami mengumpulkan beberapa dan bersiap untuk melaporkan kembali ke beberapa orang dewasa, sehingga mereka dapat memutuskan apakah ini konspirasi atau tidak. Xiao Yan menyeringai dan berkata, hanya berbeda dari sebelumnya, sekarang penguasa Yihuo Henggu Xiao Yan telah benar-benar tertutup di saluran masuk. Dengan penyamaran wajah hantu dan nyala jiwa, pembangkit tenaga listrik biasa tidak dapat mengidentifikasi tubuh asli Xiao Yan di semua. Oh, nafas dan pecahan. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Pria yang dipanggil Xiao Yan sebagai Kapten Tian mendengar kata-kata itu, matanya menoleh, dan dia berkata dengan benar.
Hehe, Kapten Tian, kita berdua di bawah perintah 3 orang dewasa, jadi, kata Xiao Yan dengan nada melankolis. Berhenti bicara omong kosong, terserah saya untuk memiliki keputusan akhir di sini. Dalam sekejap, kekuatan tingkat kesempurnaan Douxian bintang 5 pria itu tidak menunjukkan keraguan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yuan Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyampaikan kepada Xiao Yan, orang ini tidak kuat. Yuan Feng dapat dengan mudah dan diam-diam melenyapkannya, tetapi dia takut itu akan mengganggu pembangkit tenaga listrik lainnya di sini dan membuat mereka terjebak bahaya. Jangan lakukan itu, tunggu saja. Xiao Yan tidak terburu-buru, tetapi melihat angin gelap berkelebat di kedalaman lorong, yang sangat aneh, dan sejak masuk ke sini, Xiao Yan selalu merasa ada sesuatu yang aneh, mengawasinya, dan bahwa kekuatannya terlalu misterius, dan sekarang dengan keduanya memasuki bagian tengah lorong, Xiao Yan Fang dapat yakin bahwa aura ini pasti salah satu dari 3 pembangkit tenaga listrik yang ditempatkan di Yuanhe. Kapten Tian, jangan mempersulit kami, sekarang adalah waktu yang penting. Sebuah kartu pola kristal muncul di telapak tangan Xiao Yan dan sedikit memproyeksikannya ke arah pria itu. Lupakan, ayo pergi. Kapten Tian mengambil kartu pola kristal dan melambaikan tangannya tanpa daya. Ada banyak koin emas dalam benda ini, dan ini juga beberapa aturan tidak tertulis dari Li Sol Domain. Situasi seperti ini terjadi di mana-mana. Ngomong-ngomong, ketiga orang dewasa sedang beristirahat sekarang, jadi jangan ganggu mereka. Kapten Tian mengatakan satu kalimat terakhir setelah melihat Xiao Yan dan keduanya pergi sedikit. Orang-orang ini benar-benar serakah. Setelah keduanya melewati level ini, mereka tiba-tiba berjalan menuju kedalaman seolah-olah mereka telah melangkah ke alam siapapun. Ketika mereka harus memasuki kedalaman lorong, sebuah bangunan yang agak mewah muncul di depan mereka berdua. Petik 2 petik 2. Keduanya terkejut pada awalnya, dan kemudian tertawa tak berdaya. Tampaknya pemborosan Li Hunyu lazim. Melihat adegan ini, Yuan Feng tidak bisa menahan tawa. Apakah ada tempat untuk ketiga orang itu? Yuan Feng bertanya setelah beberapa saat, dengan nada tenang dalam suaranya. Ya, Xiao Yan menatap tempat tertentu di gedung megah ini. Menurut ingatan mereka berdua sebelumnya, itu adalah habitat dari 3 orang dewasa. Kami akan bertanggung jawab untuk menanyakan informasi untuk sementara waktu. Jika situasinya benar, kami dapat membunuh mereka. Bisakah Anda menghentikan pembangkit tenaga listrik tahap awal Douxian bintang 6 untuk waktu yang lama? Xiao Yan begitu tenang, Yuan Feng tidak bisa menahannya, bertanya. Oke, Xiao Yan tidak banyak bicara, hanya setuju, karena Xiao Yan juga merasa bahwa meskipun kekuatan Yuan Feng hanya di tahap tengah dari Dewa Pertarungan Bintang 6, kekuatan tempurnya mungkin tidak buruk, jika tidak, dia tidak akan memilikinya, dikirim oleh kakak perempuannya untuk bertarung dengannya. Namun, Yuan Feng masih meremehkan kekuatan Xiao Yan, belum lagi pertempuran abadi bintang 6 di tahap awal, bahkan jika itu 2, saya khawatir itu mungkin. Kalian berdua kembali, saya mendengar bahwa Anda telah menemukan beberapa hal aneh. Tuan Chen sedang menunggu Anda di aula. Keduanya berjalan perlahan, dan sesosok datang dan berkata kepada Xiao Yan. Ayo pergi, di sini. Setelah beberapa percakapan, Xiao Yan dan keduanya berjalan menuju aula. Mencicit, ada ketukan ringan di pintu, dan kedua sosok Xiao Yan tetap diam di samping. Masuk, suara samar terdengar, tampaknya lemah, tetapi sangat kuat. Saya khawatir orang yang membuat suara itu sangat kuat. Dengarkan orang-orang di bawah, kalian berdua menemukan sesuatu yang mencurigakan. Xiao Yan dan keduanya baru saja memasuki aula ketika paksaan tak terlihat langsung menyerang. Chen Si pada tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 6. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain di sini kecuali orang ini, dan segera bergumam di dalam hatinya, membaca www.ukansu.com. Tuan Chen Si, bagaimana dengan 2 tuan lainnya? Xiao Yan ragu-ragu meraba-raba untuk menerima cincin itu, berpura-pura mengambil sesuatu, dan bertanya sedikit. 2 orang dewasa telah dipindahkan kembali. Bagaimanapun, Senat memiliki jalan masuk ke kuil, jadi Chen Si tidak terlalu banyak berpikir, membuka mulut dan berkata, dan berjalan ke Xiao Yan. Adapun pertanyaan Xiao Yan, Chen Si tidak ragu. Bagaimanapun, kedua bersaudara itu memiliki identitas khusus. Mereka ditutupi oleh seseorang, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Kembali, Xiao Yan juga bingung untuk sementara waktu.
Silakan, aku tidak sabar. Setelah Sun menghela nafas, melihat Xiaoyan mengeluarkan sekelompok cahaya redup, Yuan Feng Zaidu berkata kepada jiwa Xiaoyan. Aku selalu merasa ada yang salah di sana. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, ayo lakukan. Untuk sementara waktu, Xiaoyan tidak ragu sama sekali, dan api abu-abu yang menyilaukan memenuhi udara, benar-benar membungkus aula. Wilayah api abadi, berada di alam api undead, meningkatkan kekuatan atribut Xiaoyan Huo, bahkan ada kesempatan untuk menahan pukulan fatal dari pembangkit tenaga listrik abadi bintang 7 yang bertarung. Siapa? Kamu, pada akhirnya. Pada saat ini, lingkaran energi hitam memenuhi tubuh Chen Xi, dan tidak ada keraguan energi hantu yang suram dan menakutkan. Pergi ke neraka. Yuan Feng tidak ragu pada saat ini, ki pertempuran perak di telapak tangannya berubah menjadi pohon anggur guntur yang ganas, melilit lengannya, dan meraung ke arah Chen Xi. Tingkat ofensif ini ternyata masuk tahap tengah dari Six Star Fighting Immortal. Tabrakan. Pukulan fatal yang tampaknya tirani diblokir oleh air jernih ketika menyerang Chen Xi. Segera, kekosongan di aula di bawah wilayah api abadi hancur, disertai oleh dua sosok. Tawa meledak. Xiaoyan, aku sudah lama menunggumu. Suara itu bergema di seluruh aula seperti bel. Sudah terkena. Dua dewa pertarungan bintang 6 tahap menengah dan satu dewa pertarungan bintang 6 tahap awal. Xiaoyan memandang tiga sosok di depannya dengan kewaspadaan, dan mau tidak mau berkata sungguh, situasi ini jelas melebihi harapannya sendiri. Sekarang tampaknya informasi yang mereka sebarkan salah. Mereka sengaja menyembunyikannya. Tujuan dari ini adalah untuk meletakkan garis panjang dan menangkap ikan besar. Lagi pula, celah antara tahap tengah dewa pertarungan bintang 6 dan yang awal tahap Six Star Fighting Immortals tidak sedikit jam setengah. Apa yang terjadi di sini? Melihat adegan ini, Chen Xi tampak kosong, jelas tidak mengetahui hal ini. Hei, kakak tertua, itu masih harapanmu bahwa mereka akan mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke tempat kita. Trik ini adalah menangkap jangkrik dan oriole. Luar biasa. Wajar, kita di sini untuk masuk senat. Pasti akan ada beberapa pria yang berniat jahat menyelinap masuk, tapi aku tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang dicari oleh pria dari Soul Eater, yang benar-benar mengejutkan. Keduanya yang baru saja muncul dengan tenang dan berkata. Keduanya tampak seperti pria parubaya, bersemangat tinggi, mengenakan jubah hijau, dan senyum mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Petik 2. Xiaoyan dan Yuan Feng tidak bertindak gegabah, mereka saling memandang dan sepertinya memahami sesuatu. Dengan kekuatan mereka berdua, terbukti dengan sendirinya bahwa sulit untuk menembus base camp musuh, atau bahkan menambahkan dua immortal pertarungan bintang 6 tahap menengah dan pembangkit tenaga listrik immortal pertarungan bintang 6 awal. Chen Xi, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya, bawa Xiaoyan dan kirim dia ke kuil. Xiaoyan tidak hanya pendosa di alam pemakan jiwa kita, tetapi juga seorang pria dengan status tinggi di alam pemakan jiwa. Begitu dia berhasil ditangkap. Dia, 4 penguasa istana secara alami dapat membiarkan pemakan jiwa mundur tanpa perlawanan. Pada saat itu, krisis ini juga terselamatkan. Kedua sosok yang baru saja muncul itu tertawa. Di antara keduanya, yang tertua bernama Susuan, dan yang lainnya bernama Li Yuan, keduanya berada di tahap tengah dewa pertarungan bintang 6, tetapi mereka adalah saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Xiaoyan, pahlawan muda, pergi. Dengan mendengus dingin, Yuan Feng langsung mengepung Xiaoyan dan menatap mereka bertiga dengan waspada. Dua pusat kekuatan bintang 6 tingkat menengah berada di bawah banyak tekanan untuk Yuan Feng, dan Xiaoyan harus diperhitungkan, tekanan akan meningkat secara eksponensial, dan sekarang mereka hanya bisa mundur sementara. Ternyata kekuatan misterius yang mirip dengan kekuatan jiwa ternyata adalah persepsi bahwa kamu berjalan keluar. Pada saat ini, Xiaoyan tidak terlalu takut, tetapi tersenyum. Ya, karena kalian berdua menyamarkan identitas kalian dan memasuki Yuanhe, saya menemukan sesuatu yang salah. Kemudian, saya menggunakan beberapa trik, dan identitas Anda ditemukan. Omong-omong, anak dari Kapten Tian itu hanya untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Identitasmu, Su Yun tersenyum. Sepertinya kali ini benar-benar sarang harimau lontan. Xiaoyan berkata tanpa daya, saat berbicara,
medan api undead yang mempesona di sekitarnya menjadi lebih bergelombang, dan api abu-abu berjalan dengan kekuatan berdebar-debar seperti dewa kematian. Ini, domainnya, api suci. Melihat tindakan Xiao Yan, ketiga pria kuat itu terkejut, tapi setelah ragu sejenak, mata mereka menjadi gelap. Sekarang, kamu tidak dapat melarikan diri. Surga memiliki jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu untuk dibobol. Begitu suara itu jatuh, Su Min dikelilingi oleh energi pertempuran coklat, meraung seperti air pasang, dan seketika seluruh aula benar-benar terbungkus, dan pada saat yang sama, di dalam domain api undead Xiao Yan. Api abu-abu ternyata mundur, dan bidang atribut batu yang lebih mempesona terisi. Apakah atribut batu yang mengontrol kekuatan pertahanan? Kekuatan wilayah api abadi pasti lebih kuat dari miliknya, tapi sayangnya kekuatanku sendiri terlalu lemah. Melihat wilayah api undead yang mundur dengan mantap, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia akan segera mati. Domain api disingkirkan, hanya menutupi tubuhnya, mencoba yang terbaik untuk mengurangi konsumsi dendam. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Yuan Feng berkata dengan tegas saat dia melihat ke arah susuan yang dikelilingi oleh bebatuan yang bergelombang, membentuk jubah yang kokoh. Sampai sekarang, aku hanya bisa menggigit peluru. Xiao Yan mencibir, tapi suaranya penuh dengan niat bertarung yang mempesona. Tahap awal Dosian bintang 6 atau bahkan pembangkit tenaga listrik tahap menengah sudah cukup untuk benar-benar menginspirasi kekuatan bertarung Xiao Yan yang sebenarnya. Selain itu, Xiao Yan juga ingin mencoba batasannya sendiri. Aku akan menahan dua dewa pertarungan bintang 6 di panggung tengah, dan menyerahkan sisanya padamu. Yuan Feng tidak menunggu Xiao Yan mengeluarkan suara, tubuhnya bergetar, dan dia secara langsung melibatkan kedua 6 Star Fighting Immortals di ruang yang berbeda, dan bahkan realem juga menghilang, dan aula menjadi sunyi untuk sementara waktu. Pada tingkat immortal pertarungan bintang 6, energi yang meletus selama pertempuran tidak dapat diremehkan, sehingga pembangkit tenaga listrik di atas pertarungan immortal pertarungan bintang 6 pada dasarnya berada di ruang khusus. Si kecil, mari kita ambil secepat mungkin, itu terlalu lemah di tahap tengah dewa pertarungan bintang 5. Chen Xi yang tersisa menatap senyum Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya. Kesenjangan kekuatan antara keduanya tidak lagi diperlukan, dan mampu menaklukkan tentara tanpa pertempuran adalah cara tertinggi. Immortal Sparrow, Xiao Yan tidak menanggapi Chen Xi, tetapi memanggil dengan lembut, dan kemudian hantu binatang Qian meledak langsung di permukaan tubuh Xiao Yan. Weng berdengung. Saat tubuh energi ilusi dari binatang biru tua ini menyelimuti Xiao Yan, aura kekaguman dan kekerasan yang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiao Yan. Semangat juang tingkat menengah. Melihat adegan ini, terutama murid merah darah dari semangat juang seperti batu akik, kejutan muncul dari lubuk hati Chen Xi. Ayo, dengan munculnya semangat juang undead, meskipun kekuatan Xiao Yan masih berada di tahap tengah dari 5 Star Fighting Immortal, kekuatan tempurnya telah meningkat secara geometris. Bagaimanapun, efek dari semangat juang, membaca www.wukansu.com adalah untuk kombat lahir, tidak hanya memberkati kekuatan pengguna, pertahanan dan banyak faktor lainnya, jadi semangat juang juga merupakan kunci untuk menentukan menang atau kalah di bawah bidang keterampilan bertarung. Memiliki 3 api suci dan semangat juang tingkat menengah, dia layak menjadi orang yang diperintahkan pengadilan. Tapi sebagai imbalannya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu peri tempur bintang 6 dan semangat juang bintang 5 yang sebenarnya. Kesenjangan antara keabadian dan keabadian pertempuran bintang 6 tidak dapat dibuat oleh semangat juang. Pada saat ini, Chen Xi tertawa, dan segera tubuhnya sedikit meninggalkan tanah, tergantung di udara di aula, jurang yang dalam seperti kekuatan, perlahan-lahan dari tubuhnya menyebar keluar. Pertempuran abadi bintang 5 sudah cukup untuk memahami alam, tetapi budidaya bidang meningkat dengan peningkatan kekuatan. Dewa pertempuran bintang 6 tampaknya mampu melangkah melalui kekosongan sesuka hati dan menciptakan kekosongan mereka sendiri. Seperti itu, berarti membuka misteri. Xiao Yan dia tidak bertindak gegabah, tetapi diam-diam menunggu langkah Chen Xi. Muyu, dunia pemenjaraan. Dengan mendengus dingin, aura biru hijau muncul dari tubuh Chen Xi, dan segera membentuk pusaran kecil, yang tiba-tiba menyedot sosok Xiao Yan ke dalamnya. Saat keduanya menghilang dari aula, Xiao Yan dan Chen Xi tertawa bersamaan. Chen Xi secara alami cemburu pada api suci di tubuh Xiao Yan, tetapi jika Xiao Yan dapat dibunuh secara diam-diam, maka hal-hal ini
Adapun Xiaoyan, sebaliknya, ada kegembiraan, dan ruang yang berbeda di mana tidak ada yang diganggu juga cara terbaik untuk menunjukkan kekuatannya. Ide bagus. Dengan suara, tubuh Xiaoyan dibawa langsung ke tempat gelap yang misterius. Tidak ada keraguan bahwa tempat itu tandus, aura sunyi dipajang, dan bahkan ada jejak aura virus aneh yang terus-menerus muncul, yang samar-samar mampu menekan kekuatan Xiaoyan. Domain atribut kayu, dan juga memiliki jejak kekuatan memenjarakan dan menyegel. Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sini kecuali aura gelap dan aura virus. Namun, tirani domain ini adalah Xiaoyan melihatnya untuk pertama kalinya. Meski begitu, Xiaoyan tidak bertindak gegabah. Dengan matanya yang terus waspada, energi biru tua dari semangat juang mayat hidup di tubuhnya menjadi semakin menyilaukan. Dia memegang penguasa kuno berbagai api di tangannya. Dengan restu dari semangat juang, kekuatan serangan Xiaoyan sebanding dengan Xiaoyan, kekuatan keterampilan bertarung tidak diragukan lagi akan berlipat ganda. Bayangkan saja, kekuatan atribut api Xiaoyan sendiri telah mencapai lebih dari 8 kali lipat dari pembangkit tenaga listrik biasa, dan sekarang menambahkan peningkatan api undead, saya khawatir itu lebih dari 10 kali. Dengan serangan habis-habisan, bahkan setengah tahap Six Star Fighting Immortal mungkin tidak berani mengambilnya dengan keras. Xiaoyan, mati untukku. Setelah beberapa saat, dalam kehampaan, kekosongan padat diisi dengan celah. Segera, lengan terbungkus aura biru hijau yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan tenang, dan kemudian membawa aura yang sangat berat. Mengaum ke arah Xiaoyan. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Melihat ini, Xiaoyan mendengus dingin, dan penguasa kuno api abadi di telapak tangannya melambai tiba-tiba, memukul serangan Chen Xi dengan keras. Bang bang bang, 7 lampu menyilaukan berubah menjadi bilah tajam dan muncul langsung di sekitar lengan virus. Setelah beberapa saat, jejak retakan muncul, dan serangan Chen Xi ternyata merupakan jalan pertanyaan yang samar-samar rusak. Bagaimana mungkin, melihat pemandangan ini, Chen Xi, yang tersembunyi dalam kegelapan, kehilangan suaranya. Atribut kayu di tubuhnya sangat tirani, dan termasuk domain, ia memiliki kekuatan jejak segel, jadi Chen Xi pasti akan menang untuk Xiaoyan, tapi sekarang bagaimana saya bisa berpikir bahwa Xiaoyan telah dengan mudah menyelesaikan serangannya. Semangat juang pada orang ini, dan semangat juang atribut api yang ditempa oleh kekuatan api suci, tidak bisa diremehkan. Sepertinya kita harus bergegas. Setelah Chen Xi selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba keluar dari kehampaan. Pada saat itu, dendam virus sepenuhnya membungkusnya dan berdiri di domain atribut kayu ini, seperti dewa sejati. Senang datang. Melihat Chen Xi muncul, tubuh Xiaoyan melonjak dengan semangat juang, dan semburan cahaya dingin muncul, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Semangat juang mayat hidup pada awalnya adalah salah satu roh penjaga api mayat hidup, tetapi sekarang dengan evolusi roh juang mayat hidup ke tingkat surgawi, dan bahkan dengan peningkatan api mayat hidup, kekuatan hantu mayat hidup telah dirangsang ke puncaknya. Kekuatan kayu, perbudakan Feng Yuan. Melihat aura tirani Xiaoyan yang semakin meningkat, Chen Xi tidak ragu-ragu. Atribut kayu yang mempesona melawan ki seperti cairan biru, mengalir keluar dari tubuhnya, dan setelah beberapa saat, dia berdiri, masih di hadapannya. Namun, fluktuasi inilah yang membuat Xiaoyan merasa dingin di hatinya. Boom! Begitu suara itu jatuh, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi semburan badai energi, terbentuk di sekitar Chen Xi. Pada saat yang sama, dalam badai cian itu, semburan napas penekan yang aneh merembes keluar. Efek khusus dari bidang ini sebenarnya menekan. Melihat adegan ini, Xiaoyan juga tersenyum lega. Lahirnya medan, selain meningkatkan kekuatan sendiri, ada tempat lain yang paling penting. Efek lapangan. Kekuatan efek khusus domain menentukan kekuatan domain. Weng berdengung. Tanpa ragu terlalu banyak, dia segera melambaikan tangannya, dan badai kehancuran yang agung menyerang Xiaoyan dengan aura seperti bambu yang patah. Immortal Sparrow. Melihat ini, tekanan Xiaoyan meningkat pesat, dan pori-pori di seluruh tubuhnya menyusut tanpa sadar. Tingkat serangan ini mengandung efek khusus di domain, dan kekuatan penghancur semacam itu, bahkan Xiaoyan harus diobati, serius. Setelah Xiaoyan meminumnya seperti ini, hantu mayat hidup, tubuh ilusi berwarna gelap yang hanya menutupi seluruh tubuh Xiaoyan, tiba-tiba, dengan kecepatan yang mengerikan,
tiba-tiba melejit setinggi 100 meter. Melihat pemandangan yang begitu aneh, Chen Xi tidak bisa menahan cemberut. Semangat juang yang normal hanya berukuran beberapa meter. Jika bisa menyebar hingga puluhan meter, itu adalah salah satu yang terbaik di bumi. Di antara mereka, keberadaan yang paling tirani. Ini sebenarnya adalah jiwa pertempuran surgawi, tapi meskipun dia terkejut untuk beberapa saat kemudian, badai Qian meraung, dan Chen Xi menggelengkan kepalanya. Chen Xi fokus pada persepsi lapangan dan budidaya semangat juang. Tentu saja semangat juang tidak panen, jadi ada beberapa perkiraan yang salah tentang semangat juang dari semangat juang. Benarkah? Melihat sikap Chen Xi yang tidak setuju, Xiao Yan malah tertawa, karena pada saat ini, sayap raksasa itu menenangkan, menunjukkan tampilan yang tak tertandingi pada siluet burung undet-undet yang telah berubah menjadi berukuran 100 meter, pelanggaran, dan di antara mereka, api abu-abu, seperti bayi yang baru lahir, sedikit muncul di sayap hantu mayat hidup, dan segera menyebar seperti air pasang. Immortal Mighty Sparrow, Immortal Fire Feather. Pada saat itu, ketika keduanya hendak menyerang, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut, suaranya meninggi hingga ekstrim, dan meraung. Crash! Sebelum suara Xiao Yan bisa jatuh, sayap di belakang undet Nether Sparrow berukuran 100 zang bergetar hebat. Membaca www.uukansu.com. Hal-hal seperti bulu abu-abu, langsung membawa napas yang kuat, melesat menuju badai. Boom boom boom, badai yang mempesona mencoba untuk menekan Xiao Yan sepenuhnya, tetapi ketika kekuatan yang menindas di atas badai bertemu dengan bulu abu-abu, badai itu langsung menghilang menjadi abu. Celah menyebar. Orang ini, Chen Xi melihat pemandangan ini, wajahnya akhirnya menjauh. Kamu tidak punya kesempatan. Dan tepat ketika Chen Xi hendak meluncurkan serangan yang lebih kuat, sebuah suara aneh terdengar di belakangnya, dan kemudian kekosongan bergetar, dan sidik jari kuno menyerang langsung ke Chen Xi. Tidak bagus. Meskipun Chen Xi ceroboh, kekuatannya berada di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 6. Melihat teknik canggih Xiao Yan, kecepatannya meroket dan dia dengan cepat mundur. Sudah terlambat. Xiao Yan tampaknya telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Lampu merah terang, dengan cahaya pemusnahan dunia, tiba-tiba menyerang dan pergi, dan itu juga diubah oleh nyala api suci. Bang bang bang. Dengan suara, semua jalur belakang Chen Xi diblokir, dan sebelum dia bisa kehabisan napas, dia langsung terkena segel Raja Surgawi Xiao Yan, langsung mengenai dadanya, dan untuk sementara waktu, rasa sakit memenuhi tubuhnya. Rao terkena serangan Xiao, dan Chen Xi tidak sepenuhnya jatuh untuk sementara waktu, tetapi teriakannya tidak ada habisnya, dan kekuatan sumber yang menyilaukan terus hilang, tetapi sekarang, orang ini sama kejamnya dengan Bintang 6. Melawan tahap awal yang abadi, ini dapat dianggap sebagai mematahkan tangan Xiao Yan, pembangkit tenaga di tahap awal Bintang 6 Dosian masih cukup berat. Melihat Chen Xi, yang semakin lemah di depannya, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, mampu penangkapan orang ini juga membuat Xiao Yan menggunakan banyak metode, seperti semangat juang keabadian dan keterampilan bertarung menekan bagian bawah kotak. Namun, kemampuan Xiao Yan untuk membunuh Chen Xi dengan mudah memiliki banyak hubungannya dengan ketidakpedulian Chen Xi. Bagaimanapun, meskipun Chen Xi berhati-hati, kebanggaan pada tulangnya adalah kunci kejatuhannya. Jika Anda meminta pertempuran abadi Bintang 6 untuk berurusan dengan pertempuran abadi Bintang 5, Anda harus mengeluarkan semua kekuatan yang terlalu lemah. Nak, jika kamu membunuhku, orang-orang kuat di Senat pasti akan merobekmu. Chen Xi, yang terus-menerus disiksa oleh bulu api undet, tidak bisa menahan raungan, sosoknya menjadi semakin ilusi, terbakar, tubuh jiwa menjadi semakin ilusi, dan itu samar-samar terdistorsi dan jelek. Jatuh. Xiao Yan hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, tubuh hantu mayat hidup di atas tubuhnya meledak dengan cahaya redup, dan menembaknya secara langsung. Weng Om. Setelah beberapa saat, Chen Xi, yang pada tahap awal sama sombongnya dengan Bintang 6 Dosian, benar-benar jatuh ke tangan Xiao Yan, dan semua kekuatan yang tersisa ditelan oleh hantu mayat hidup, atau dibakar menjadi abu oleh api undet. Retak. Dengan jatuhnya Chen Xi, area ini dengan mudah hancur, dan tubuh Xiao Yan dengan cepat kembali ke aula. Di mana Yuan Feng? Baru saja kembali ke sini, dan sebelum dia menemukan sosok Yuan Feng, Xiao Yan melihat sekeliling dengan curiga. Masuk dan lihatlah. Setelah beberapa saat, kekosongan di aula bergetar aneh, di mana Yuan Feng dan beberapa orang datang dari medan pertempuran, jadi itu sebabnya.
Hahaha, Yuan Feng, meskipun kekuatanmu tirani, tetapi mengandalkan satu orang untuk mencoba mencegat kita berdua agak konyol. Sekarang lampu padam, saatnya untuk jatuh. Kekosongan secara keseluruhan, ada gambar Qian yang aneh. Dalam gambar, arus air yang tak terhitung jumlahnya bergulir, dan di atas arus air, sosok Yuan Feng bergetar, tetapi di tubuh dua lainnya, kekuatan yang melonjak meresap, dan segera sebuah rasa kagum terisi di sini. Kekuatan kedua bajingan ini memang tirani. Wajah Yuan Feng pucat, dan sedikit pucat muncul di pipinya. Dia jelas menderita banyak kerusakan. Selain terhalangnya area air di bawah kakinya, daya guntur turun secara signifikan, kegagalan hanya masalah waktu. Menderita sampai mati. Setelah beberapa saat, mereka berdua tidak ragu-ragu, dan serangan tajam di telapak tangan mereka seperti pisau tajam, meraung langsung ke Yuan Feng. Thunder Crane Barrier. Yuan Feng tidak berani menganggap enteng ketika dia melihat serangan tirani dari keduanya. Petir perak di sekujur tubuhnya bergetar hebat, dan untuk sementara, dinding guntur perak yang tidak bisa dihancurkan muncul di sekelilingnya tubuh. Thunder Crane Barrier seperti benteng, sepenuhnya mengelilingi tubuh Yuan Feng, dan di sekelilingnya, ada lingkaran guntur, mendorong napasnya secara ekstrim. Boom! Dengan suara, Su Xuan dan Li Yuan menyerang dan mendarat di penghalang guntur Yuan Feng, dan suara keras memenuhi kekosongan. Tembok guntur, hancurkan untukku. Setelah berkedip, melihat retakan padat di penghalang guntur, Yuan Feng tidak ragu-ragu, dia tiba-tiba meremas telapak tangannya, dan penghalang guntur meledak langsung seperti kembang api. Energinya ternyata untuk membuat domain-domain air sedikit bergetar. Yuan Feng, beri aku kematian. Meskipun suara dan energi ledakan Thunder Barrier itu keras, itu tidak menghalangi banyak waktu di depan keduanya yang juga berada di tahap tengah dari Six Star Fighting Immortal. Ketika keduanya bereaksi, fluktuasi cerah tiba-tiba muncul. Sialan, Yuan Feng secara alami tahu bahwa dia bukan lagi lawan mereka berdua, jadi dia tidak punya pilihan selain meledakkan Thunder Barrier dan mencoba melarikan diri dari sini. Sayangnya, langkah ini ditemukan oleh dia, dan semua jalan belakang segera terputus. Sudut mulut dan hati Feng menjadi panas, dan pikiran gila muncul. Mati, mereka berdua secara alami tidak ingin membiarkannya pergi. Melihat Yuan Feng, yang sangat sakit, Douqi coklat tua dan Qian Douqi muncul bersama, dan segera berubah menjadi bila energi yang tajam, menunjuk langsung ke Yuan Feng dengan ujung tombak yang tajam, kaya. Kekuatan gabungan dari dua pusat kekuatan tahap tengah yang bertarung dengan bintang 6 sangat tirani, tetapi mencekik. Sepertinya ada bencana dalam takdir. Tapi, kekuatan Yuan Feng sekarang lemah dan napasnya melemah. Boom! Tepat ketika Yuan Feng hendak menggunakan penghancuran diri untuk mencoba melenyapkan keduanya, nyala api 3 warna tiba-tiba muncul dari kekosongan di depan Yuan Feng, dan kemudian dia perlahan membungkus tubuhnya. Di atas api 3 warna, kaki, Qian, dan abu-abu masing-masing menempati sepertiga, tampaknya satu tubuh, tetapi sebenarnya, api 3 warna diisi dengan 3 kekuatan yang sama sekali berbeda. Ini adalah, dan kekuatan inilah yang menenangkan semangat juang yang gelisah di tubuh Yuan Feng, tetapi Yuan Feng terkejut bahwa kekuatan ini tampaknya cukup familiar. Mungkinkah, Xiao Yan, melihat ke atas, saya menemukan bahwa tepat di atas lapangan, sosok kurus berdiri di atasnya, dan pusaran hitam muncul di sekitarnya. Maaf, Kapten Yuan, saya sedikit terlambat. Xiao Yan melambaikan tangannya sesuka hati, dan kecepatannya langsung melonjak, menuju ke sisi Yuan Feng. Sumpit sialan, benar-benar menghancurkan wilayahku. Li Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi melihat kekosongan di mana benjolan tiba-tiba menghilang di atas seluruh kekosongan. Li Yuan awalnya adalah atribut air, dan domain ini adalah domain airnya. Efek khusus dari domainnya adalah dia dapat mengabaikan beberapa kerusakan, yang sangat mengurangi kekuatan guntur Yuan Feng, jadi dia dikalahkan. Xiao Yan Shaoxia, cepatlah, kenapa kamu? Melihat Xiao Yan begitu ceroboh, Yuan Feng tidak bisa membantu tetapi buru-buru berkata. Kapten Yuan, jangan khawatir. Melihat ekspresi tergesa-gesa Yuan Feng, Xiao Yan perlahan datang ke sisinya dan tersenyum. Bajingan kecil, mencari kematian. Melihat ini, Su Xuan dan Li Yuan tidak terlalu khawatir, tetapi tersenyum sedikit. Namun, pada saat ini, tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan hantu jiwa yang bertarung, dan api 3 warna mengelilinginya seperti peri, bahkan lengannya, warna anehnya, dan sisiknya yang aneh,
membuat orang merasa merinding. Yang paling penting adalah kekuatan Xiaoyan saat ini, puncak dari tahap awal Dou-Xian bintang 6. Itu benar, bukan tahap awal pertempuran abadi bintang 5 yang asli, tetapi puncak tahap awal pertempuran bintang 6 yang abadi setelah teknik api menelan jiwa meroket. Selain banyak sarana semangat juang dan transformasi Dewa Naga, membaca www.wukansu.com dan peri pertempuran bintang 6 tahap menengah juga bisa bertarung. Puncak awal Six Star Dou-Xian. Apa yang terjadi dengan orang ini? Serangan susuan dimaksudkan sebagai pukulan biasa, tetapi mereka menemukan bahwa Xiaoyan dapat dengan mudah mematahkannya, dan segera ragu-ragu. Puncak dari tahap awal pertempuran abadi bintang 6. Yuan Feng, yang sudah cemas, mengecilkan pupilnya dan bertanya-tanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap, Yuan Feng tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika dia merasakan fluktuasi yang mempesona di tubuh Xiaoyan, yang memang merupakan puncak dari tahap awal Dewa Pertarungan bintang 6. Kapten Yuan, serahkan padaku selanjutnya. Dua bintang 6 yang bertarung di panggung tengah abadi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sudut mulutnya tidak bisa menahan untuk menjilat, dan segera aura menakutkan seperti kematian merembes keluar. Bahkan ladang merah muda dapat dengan mudah menggantikan ladang air Li Yuan. Raksasa, orang ini pasti monster. Li Yuan, lakukan. Melihat Xiaoyan yang begitu menakutkan, wajah Susuan akhirnya berubah dengan jelas. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar menjadi ancaman mematikan bagi mereka berdua. Perasaan itu tidak kurang dari Seven Star Fighting Immortals tahap akhir. Sangat menakutkan, melihat Xiaoyan berdiri di sini seperti dewa perang, sudut mulut Yuan Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi kering. Siapa yang mengira bahwa orang yang terlihat paling hambar ini adalah mereka, kelompok makhluk yang paling kuat di antara orang-orang. Sampai sekarang, Yuan Feng hanya samar-samar tahu bahwa orang ini mungkin memiliki hubungan yang sangat dalam dengan Ratu Haonier. Ribuan tahanan air. Dalam sekejap, tubuh Li Yuan dipenuhi dengan atribut air yang mempesona, dan teriakan keras bergema di seluruh kekosongan. Wilayah api Acachia. Setelah beberapa saat, Xiaoyan meraung. Acachia Flame Domain diisi dengan kekuatan Acachia yang sangat spesial, dan efek spesial dari domain ini adalah meningkatkan level kekuatan sendiri dan melemahkan level kekuatan musuh. Bagaimana mungkin? Dengan suara Xiaoyan, kekuatan kedua Susuan langsung turun dari tahap tengah Dou-Xian bintang 6 ke tahap awal Dou-Xian bintang 6, tapi itu kekuatan Xiaoyan yang dengan mudah menembus tahap tengah Dou-Xian bintang 6. Boom! Setelah kejutan singkat, tangan Li Yuan, sangkar air berwarna lembut, langsung membengkak, dan segera menembaknya. Mencicit. Dengan suara, Xiaoyan, mengandalkan kekuatan semangat juang di seluruh tubuhnya dan transformasi Dewa Naga, dengan lembut mengangkat lengannya yang ditutupi sisik naga, dan melambaikannya ke arah penjara sistem air. Bagaimana mungkin? Melihat Xiaoyan membuang serangannya dengan begitu mudah, wajah Li Yuan mau tak mau berubah menjadi jelek. Batu duri. Setelah beberapa saat, batu kuning kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memenuhi tubuh Xiaoyan dari bawah, dan ketajamannya mungkin dapat dengan mudah melenyapkan Xiaoyan. Pemakaman batu pemecah surga. Melihat duri raksasa tirani di batu, sosok Xiaoyan melompat tiba-tiba, dan segera, nyala api kaki memenuhi tubuhnya, dan kemudian kekuatan hisap tirani langsung menyedot batu-batu ini bersama-sama. Aliran putaran yang stabil batu berubah menjadi bubur, tetapi kekuatan penghancur yang memenuhi bebatuan lebih kuat dari sebelumnya. Kembalikan padamu. Setelah beberapa napas, Xiaoyan mendengus dingin, dan menamparkan telapak tangannya dengan kejam ke arahnya. Tiba-tiba, batu besar yang dipadatkan oleh pemakaman surga yang hancur membawa aura yang tak terhentikan, mengejar mereka berdua. Bang bang bang, Susuan dan Li Yuan bergabung pada saat yang sama, dan ki pertempuran yang mempesona berkumpul di depan mereka, membentuk perisai cahaya pertahanan tirani, yang nyaris tidak menahan serangan Xiaoyan, tetapi memang demikian, dua orang juga sedikit berdebar-debar oleh fluktuasi yang mengerikan ini. Pria di tahap tengah dari Five Star Fighting Immortal, yang dulunya dapat dengan mudah membunuh dirinya sendiri, tetapi hari ini kekuatannya telah meroket, dan kekuatan tempurnya bahkan lebih tidak normal. Xiaoyan, prajurit muda, keduanya sangat kuat. Aku akan menghentikan satu dan membunuhnya sesegera mungkin. Jika tidak, begitu para tetua senat mengetahuinya, situasi kita mungkin. Yuan Feng, yang telah mendapatkan kembali beberapa dendam, kata.
Kekuatan dan efektivitas tempur Xiao Yan saat ini memang meningkat secara eksponensial, tetapi Su Xuan dan Li Yuan sama-sama tua, jadi meskipun mereka telah dikalahkan, mereka telah mempertahankan situasi pertempuran mereka, dan begitu Xiao Yan meningkatkan kekuatannya, metode rahasia ketika saatnya tiba, hasilnya terbukti dengan sendirinya. Oke, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung sangat gembira. Situasinya saat ini memang seperti yang dipikirkan Yuan Feng, dan agar tidak mengganggu orang-orang kuat di senat, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Seng Yan untuk sementara waktu. Kekuatan yang sekarang dikendalikan Yan tidaklah cukup untuk benar-benar mengancam pembangkit tenaga listrik abadi bintang 6 yang bertarung, jadi itu menemui jalan buntu. Su Xuan, di bidang merah muda, noda cairan merah muda memisahkan Yuan Feng dan Li Yuan. Xiao Yan menjilat sudut mulutnya, menjadi panas, dan tertawa. Itu hanya membuang-buang teknik rahasia. Saat aku menangkapmu, aku akan melihat seberapa gilanya kau. Armor batu, hanya ada dirinya dan Xiao Yan di sini untuk sementara waktu, dan batu kaki di atas tubuh Su Xuan itu muncul, dan segera di bawah tatapan Xiao Yan, itu berubah menjadi baju besi batu berwarna kaki. Baju besi batu itu dipenuhi dengan pola khusus seperti binatang jiwa sutra, yang tampaknya menunjukkan kehebatannya. Lapisan ketujuh menghancurkan penguasa langit. Memindahkan penguasa langit. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tampak berpikir, dan penguasa kuno api abadi Heng di tangannya menebas langsung ke arahnya. Petik 2. Petik 2. Penguasa api yang tampaknya ganas itu tidak meninggalkan jejak apapun di pelindung batu. Sebaliknya, itu sama tidak berbahayanya dengan bermain rumah. Hahaha, kali ini milikmu, pisau batu raksasa. Melihat ekspresi bingung Xiao Yan, Su Chen tertawa keras, dan pisau halus muncul di tangannya. Pisau itu seperti belati, tapi itu tajam di depan dan belakang, dengan pegangan di tengah, dan napas yang berat meresapinya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan itu. Melihat ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak memiliki keterampilan bertarung yang terlalu kuat, dan sepertinya cukup sulit untuk bertarung di level yang lebih tinggi, buruk, tetapi semakin banyak peringkat Anda tidak dapat menahan diri. Batu-batu, Zaidu mendengus dingin, dan segera menatap Xiao Yan, yang berdiri diam di udara, tidak bergerak, sosoknya tiba-tiba meroket, dan dia memegang pedang kecil berwarna kaki itu menusuk ke arah Xiao Yan Tianlinggai. Serangan yang mengerikan, jika itu benar-benar dipukul. Saya khawatir tidak mati juga merupakan cedera yang sangat serius. Kamu Ming Tianxuan. Tepat ketika Su Xuan merasa bahwa dia akan menang, sudut mulutnya perlahan naik, telapak tangannya kurang dari 1 meter dari penutup spiritual Xiao Yan Tian, dan suara khusus seperti kicau burung memenuhi seluruh lapangan merah muda. Petik 2. Petik 2. Untuk sesaat, terguncang oleh suara itu, sosok Su Xuan dan gerakan di tangannya segera melambat. Puff. Sudah berakhir. Setelah sekejap mata, penguasa raksasa besar yang dikelilingi oleh api yang tak terhitung jumlahnya langsung menembus tubuh Su Xuan, dan segera suara yang mendominasi mengisi. Puff puff. Serangan jiwa. Seteguk besar darah aneh meluap dari sudut mulut Su Xuan, wajahnya menjadi sangat pucat, dan bahkan jejak api di dada ditembus oleh api merah Xiao Yan, membakar terus-menerus, tulang bersenandung. Jika hantu di dunia hantu menghadapi serangan fatal, itu juga akan memuntahkan sumber hantu. Sumber hantu itu terlihat seperti darah manusia. Efek umumnya sekarang adalah sumber hantu Su Yun hilang di mulut besar dan menghilang sepenuhnya. Itu hanya masalah waktu. Tidak, melihat ini, Li Yuan, yang terjerat oleh Yuan Feng, menggeram, pupil matanya mengecil. Xiao Yan, lain kali. Melihat dirinya seperti ini, Su Min mendengus dingin, dan kemudian tubuhnya menjadi ilusi, dan kekuatan ruang yang mempesona di atas telapak tangannya memenuhi udara. Gulir luar angkasa, orang ini ingin lari. Mau lari. Api abadi. Melihat adegan Su Xuan, Xiao Yan mendengus dingin, api keabadian yang mempesona muncul secara langsung, dan kemudian dengan mudah menyalakan Su Xuan sepenuhnya. Tubuh Su Xuan berubah menjadi ketiadaan, hanya dengan jejak jiwa origin, yang disuntikkan ke tubuh Dao Sol. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di tahap tengah dari Six Star Fighting Immortal tiba-tiba jatuh ke tangan Xiao Yan. Kamu juga akan mati. Melihat serangan Xiao Yan seperti ini, Yuan Feng mencibir, dan dengan bantuan momen linglung Li Yuan, dia melepaskan serangan yang menghancurkan dan meraung pergi. Untuk sementara waktu,
3 pembangkit tenaga abadi bintang 6 yang menjaga Yuan He benar-benar hancur di sini. Xiaoyan Shaoxia, sikap anggota regu lainnya tidak sopan padamu sebelumnya. Sebagai kapten, aku tidak mendisiplinkan mereka dengan baik. Aku akan meminta maaf padamu atas nama mereka. Bunuh mereka bertiga sepenuhnya, dan konfirmasi lagi dan lagi setelah tidak ada kelalaian. Yuan Feng dengan rendah hati berkata kepada Xiaoyan, sampai saat ini, Xiaoyan telah memenangkan persetujuan Yuan Feng dengan tindakan praktisnya. Kapten Yuan sangat sopan. Xiaoyan menamparkan dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dia cukup santai tentang hal semacam ini, dan dia tidak peduli tentang itu. Pemuda Xiaoyan benar-benar pahlawan. Dia pantas menjadi orang di sebelah Tuan Hao Nier, hehe. Setelah beberapa saat, Yuan Feng tidak bisa menahan diri untuk membual. Tampaknya berpikir bahwa Xiaoyan memiliki sesuatu untuk dilakukan, lakukan dengan Hao Nier. Itu kakak perempuanku. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, kepalanya ditutupi dengan garis hitam, dan dia menyingkirkan domain semangat juang dan cara lain, dan berkata tanpa daya, mengatakan ini, dia secara alami takut dengan apa yang akan dilakukan orang ini, mengatakan. Tuan, kakak senior, senyum asli di mulut Yuan Feng tiba-tiba mengeras, dan kejutan memenuhi hatinya. Tuan Xiaoyan, setelah beberapa saat, Yuan Feng tiba-tiba mengerti sesuatu dan berlutut dan memberi hormat pada Xiaoyan. Di domain Soul Eater, Master of Soul Eater adalah tuan yang layak, dan 3 murid yang diterima Master of Soul Eater semuanya berbakat, dan Hao Nier adalah murid terbaru, tetapi juga yang terkuat di kekuatan dan bakat, dan sekarang Xiaoyan sebenarnya disebut kakak senior Hao Nier, dan Yuan Feng juga memahami fakta bahwa Xiaoyan berdiri di samping Hao Nier sebelumnya. Xiaoyan adalah murid keempat dari Soul Eater Lord. Murid dari penguasa pemakan jiwa, bahkan di domain pemakan jiwa, berada di luar keberadaan 7 halaman, jadi Yuan Feng menghormatinya. Bagaimanapun, seseorang memiliki status bangsawan dan sangat kuat, sehingga dia secara alami dapat memenangkan kepercayaan orang lain. Oke, Kapten Yuan, sekarang setelah tempat ini rusak, Kapten Yuan harus kembali ke kehidupannya sesegera mungkin, dan biarkan pasukan besar menyerang dan mengejutkan mereka. Xiaoyan tertawa. Tuan Xiaoyan, bagaimana dengan Anda? Yuan Feng memiliki rencana yang tepat. Bagaimanapun, situasi pertempuran berubah dengan cepat, dan seharusnya tidak ada keraguan, jika tidak, petarung itu akan cepat berlalu. Aku punya hal lain yang harus dilakukan. Xiaoyan melihat ke Aola dan tersenyum. Bawahan itu akan pergi duluan, Tuan, hati-hati. Setelah beberapa saat, Yuan Feng berkata sedikit, dan kemudian dia kembali ke jalan semula. Meskipun Xiaoyan hanya berada di tahap tengah dari 5 bintang dewa, kekuatan tempurnya adalah luar biasa. Yuan Feng juga yakinlah. Setelah beberapa saat, dengan kepergian Yuan Feng, aula menjadi tenang dan sunyi. Xiaoyan berdiri di kursi di aula, tersenyum sedikit. Hei, di sini, sepertinya itu adalah lorong luar angkasa untuk memasuki kuil penguasa jiwa. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berjalan berkeliling, tetapi berhenti di depan layar buku aneh di tengah aula. Sekarang semuanya sudah siap, hanya karena Dongfeng. Setelah Acaccia Pata Enteritis ditemukan, maka perjalanan ke dunia hantu ini akan sukses total. Selain itu, menurut perkiraan Xiaoyan, perang antara 3 kekuatan iblis cahaya, domain jiwali dan domain pemakan jiwa tidak akan benar-benar hancur dalam waktu singkat, jadi dia masih punya waktu. Adapun mengapa Xiaoyan tahu bahwa ada lorong ruang untuk memasuki kuil di aula ini, inilah yang tersisa setelah kematian 3 pembangkit tenaga bintang 6 sebelumnya. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan diperiksa, Xiaoyan menjadi murahan dengan sia-sia. Di seluruh aula, hanya ada jejak kekuatan luar angkasa yang aneh di sini. Ini seharusnya menjadi jalan menuju senat. Melihat lukisan dan kaligrafi, hanya ada beberapa pemandangan dan tidak ada yang lain, kata Xiaoyan. Retak. Dengan suara, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan lukisan dan kaligrafi itu benar-benar berputar seperti pusaran. Segera, kekuatan hisap yang mempesona meledak dan Xiaoyan tersedot ke dalamnya. Kekuatan mengerikan ini membuat orang gelisah. Xiaoyan tidak melawan, tetapi kekuatan jiwanya selalu waspada. Dia juga ingin melihat kemana arahnya, tetapi karena perjalanan yang panjang dari ruang ini, Xiaoyan tidak akan bisa mencapai akhir untuk waktu yang lama. Ketika sisi lain, Yuan Feng kembali dari jalan aslinya, tetapi bertemu dengan tim lain.
Mereka bentrok dengan penjaga yang menjaga Yuan He dan menderita kerugian besar. Untungnya, Yuan Feng mengambil kesempatan dan berhasil kembali ke domain pemakan jiwa, yang bertanggung jawab untuk menyerang base camp dari Senat Tengah. Tuan, masalah ini telah diselidiki. 100 mil jauhnya dari Yuan He, di pedalaman pegunungan, beberapa tenda muncul, dan di tenda, beberapa sosok berdiri perlahan, mata mereka cerah, penuh cahaya, di atas tubuh mereka. Armor dan nafas yang berasal dari yang tak terlihat semuanya mengerikan. Yuan Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? Mendengarkan kata-kata Yuan Feng yang fasih, beberapa orang kuat yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tuan, apa yang dikatakan bawahan Anda benar? Yuan Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Jenderal, apa yang harus kita lakukan? Setelah beberapa orang dewasa berdiskusi, mereka memandang pria ganas di atas puncak kam di kedalaman, dan berkata dengan hati-hati. Hari ini, untuk menghadapi iblis cahaya, 5 halaman utama Li Hunyu telah membentuk medan perang utama terbesar di luar 5 halaman utama. Selain itu, ada 5 medan perang dari 5 halaman utama. Banyak orang memilikinya, telah dikirim, jadi saya memperkirakan bahwa tidak akan ada terlalu banyak dewa pertempuran bintang 7 di Senat saat ini. Seperti untuk dewa pertempuran bintang 8, saya khawatir mereka tidak akan ada lagi, tetapi demi kehati-hatian, aku akan pergi denganmu kali ini. Yuan Feng, kamu sudah bekerja sangat keras kali ini. Setelah pertempuran ini selesai, kredit kamu dan Tuan Xiaoyan akan dilaporkan bersama, kata pria yang mengerikan itu. Tuanku bijaksana, Yuan Feng merasa lega setelah mendengar pria garang itu berbicara. Soul Eater memiliki total 7 tim, 1 bertanggung jawab untuk mengawasi medan perang utama Demon of Light dan Li Soul Domain, sementara 5 lainnya ditugaskan untuk menyerang 5 halaman utama, dan sisanya terdiri dari elit, menunggu untuk kelinci menunggu pertempuran terakhir. Namun, di antara 7 tim ini, ada ratusan orang, tetapi semuanya 100 dan 100, dan ada makhluk abadi bintang 8 yang memimpin tim di setiap tim. Pada saat ini, pria mengerikan di tenda adalah komandan tertinggi yang bertanggung jawab untuk menyerang para tetua, Jenderal Serigala. Pada tahap awal Dou Xian bintang 8, yang dikenal karena kekuatannya, kekuatan seorang Jenderal Serigala, di domain pemakan jiwa, cukup untuk menempati peringkat 20 besar dengan kekuatannya sendiri, yang juga membuatnya terkenal. Silakan dan coba senat malam ini. Hanya pembangkit tenaga listrik di bawah Dou Xian bintang 6 yang dapat dikirim. Jika musuh memiliki Dou Xian bintang 7 yang kuat, kita akan menyerang. Jika tidak, Dou Xian bintang 7 ke atas harus jangan bertindak gegabah. Turun, ayo pergi. Setelah Jenderal Serigala selesai berbicara, dia berkata dengan suara rendah. Ya, semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk perlahan, tetapi darah di hati mereka juga menjadi mendidih. Balas dendam yang sebenarnya telah dimulai, dan awal seperti ini hanya bisa dilakukan dengan darah. Di sisi lain, Demon of Light dan banyak orang kuat di Li Soul Domain bertarung tanpa henti di medan perang utama di luar 5 halaman utama. Meskipun pertempuran telah menyebar selama hampir setengah tahun, hasilnya masih belum sepenuhnya diputuskan. Dan kekuatan lain juga bergerak ke segala arah. Selain itu, Li Soul Realm mengadopsi metode penyegelan ruang. Oleh karena itu, situasi pertempuran di sini, 7 alam dan bahkan dunia 1000 besar, tetap dalam kegelapan untuk sementara waktu, jika tidak, iblis cahaya akan menjadi seperti ini. Selama setengah tahun, mereka telah diserang oleh pembangkit tenaga listrik dari 7 alam. Namun, jika Anda ingin menggunakan metode penutupan alam jiwa ini, Anda hanya dapat menyentuh pembangkit tenaga listrik samsara, tetapi tidak ada tingkat kekuatan seperti itu di Soul Realm. Namun, berita bahwa Li Soul Realm disegel sekuat iblis cahaya, tetapi Haonir dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak mengetahuinya. Tempat apaan ini? Xiaoyan masih berjalan di lorong ruang angkasa. Awalnya tidak ada yang salah dengan itu, tapi seiring berjalannya waktu, lorong ruang angkasa yang gelap itu ternyata menggigit, dendam sendiri membuat Xiaoyan merasa sangat tidak nyaman. Saya selalu merasa bahwa situasi di sini tidak benar. Xiaoyan berhenti sejenak, melihat ke kejauhan, dan ragu-ragu. Saya tidak tahu mengapa, dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, lorong ruang angkasa yang menuju ke kuil penguasa jiwa tampaknya sangat berbahaya. Pergi. Setelah beberapa saat, dia tidak berani ragu, melambaikan tangannya tiba-tiba, dan menamparkan langsung ke kekosongan di lorong ruang angkasa.
Kekosongan itu langsung hancur, dan sosok Xiao Yan juga mengikutinya. Saluran luar angkasa itu sendiri cukup stabil, dan praktik meninggalkan setengah jalan seperti Xiao Yan cukup berbahaya, karena akan diteleportasi secara acak. Jerawat. Dengan suara, di lorong ruang angkasa, siluet aneh bermandikan cahaya hitam muncul satu demi satu, dan segera bergumam. Aneh, fluktuasi di sini sekarang tampak sedikit akrab, kata pria aneh itu. Ayo pergi, itu akan menjadi kuil dalam waktu singkat, jadi hibur aku. Begitu suara itu jatuh, para pria dan kuda yang perkasa pergi langsung ke lorong ruang angkasa. Orang-orang ini dipenuhi dengan hantu, dan mereka tampak seperti raja hantu orang-orang dari kerajaan. Melihat tampilan ini, tujuan mereka tampaknya adalah kuil penguasa jiwa. Tabrakan. Xiao Yan berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh langsung dari lorong luar angkasa, dan tiba-tiba datang ke area yang agak aneh. Ini, Xiao Yan tidak bisa menahan terkejut ketika dia baru saja datang ke sini. Melihat sekeliling, tempat Xiao Yan berada adalah gurun emas yang tandus. Di gurun, awan pasir abu-abu dan kabut, dan bahkan aura samar, memenuhi gurun di sekitarnya. Seharusnya itu adalah kuil penguasa jiwa. Xiao Yan tersenyum setelah memastikannya. Menurut penjelajahan jiwa sebelumnya, ini jelas berada di dalam kuil. Kuil Lord of Lissol hanya dapat dimasuki oleh formasi khusus yang ada di 5 halaman. Alamat kuil adalah salah satu urat terestrial di dunia hantu. Gurun yang ceroboh. Ini adalah salah satu urat nadi spiritual di dunia hantu dengan energi surga dan bumi yang berlimpah. Meskipun bermandikan gurun yang panas, energi mendalam surga dan bumi yang tersembunyi di bawah gurun telah menarik banyak orang kuat dan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Waktu budidaya dan mendapatkan hasil lapar 2 kali hasil dengan setengah usaha. Hei, untungnya ada peta. Setelah melihat sekilas, Xiao Yan meletakkan telapak tangannya di lengannya dan mengeluarkan selembar kertas perkamen dengan tekstur yang sangat halus. Dia tersenyum dan berkata, jika tidak ada, Xiao Yan kemungkinan Yan mencari acacia dan patah enteritis akan turun banyak, dan tentu saja sangat nyaman untuk bekerja keras di peta. Benda ini adalah transaksi sebelumnya dengan UR, dan juga merupakan peta yang mencatat lokasi kuil Lord of Souls. Setelah mengeluarkan peta, Xiao Yan duduk dengan kaki disilangkan dan dengan hati-hati mendorong peta perkamen itu. Ini adalah peta, dan di peta, itu dengan jelas mencatat gurun hantu sembrono paling lengkap. Di peta, tidak hanya lokasi 4 kuil utama di selatan, utara dan barat Lord of Souls, tetapi bahkan beberapa cukup berbahaya atau tempat yang membutuhkan perhatian juga ditandai dengan tanda-tanda yang sangat mencolok. Sebenarnya ada 4 kuil besar. Melihat 4 titik cahaya yang terletak di 4 sudut gulungan peta perkamen, Xiao Yan bergumam. Weng berdengung. Pada saat yang sama, prasasti inti yang sudah redup di tubuh Xiao Yan meletus dengan ketakutan yang menyilaukan. Sumber ketakutan itu tampaknya adalah gulungan perkamen. Apa yang terjadi? Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan waspada ketika dia melihat situasi yang sangat istimewa ini. Meskipun kekuatan formasi jarang digunakan, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan formasi sangat kuat, dan fakta bahwa prasasti inti memiliki fluktuasi seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan formasi mengerikan seperti apa yang ada di gurun hantu liar ini. Lokasi keempat kuil ini. Sepertinya ada yang salah. Saat Du Shen melihat gulungan peta di depannya, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa lokasi keempat kuil ini tampaknya samar-samar membentuk formasi yang tidak jelas. Lupakan saja, mari kita selangkah demi selangkah. Setelah beberapa pemikiran, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sekarang kekuatannya telah meroket, dia masih seperti semut di hadapan kekuatan tempur puncak Lissol Domain, tetapi tidak peduli apa, acacia dan patah enteritis harus diperoleh, dan dia tidak dapat mundur. Di gurun liar dan hantu, badai kabut pasir mengamuk. Lingkungan yang parah telah menciptakan tempat yang berbahaya untuk dikatakan, tetapi Xiao Yan mengenakan jubah hitam, dan napasnya disamarkan sebagai hantu di dunia hantu biasa, berjalan di angin dan pasir di gurun. Wukansu www.wukansu.com. Hah, bukankah ini Xiao Yan? Setelah Sun Si, sosok aneh diam-diam mengikuti Xiao Yan. Dan Xiao Yan tidak bergerak lama sebelum dia harus berhenti, karena sekarang di depan Xiao Yan, badai dahsyat dengan ukuran ratusan kaki tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, energi langit dan bumi di sekitar menjadi melonjak. Xiao Yan melihat ini,
kemudian Anda hanya bisa berhenti sementara dan menunggu badai berlalu. Bagaimanapun, ini adalah inti sebenarnya dari wilayah Jiwali. Setelah Anda menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menyebabkan yang kuat untuk mengambil tindakan, maka Anda mungkin berakhir. Weng Om. Namun, Xiao Yan tetap sama. Itu karena dia meremehkan kekuatan badai. Badai mengamuk, dan tidak ada rumput dimanapun ia lewat. Bahkan di tengah badai, sepertinya ada faktor manipulasi hantu, jadi Xiao Yan harus menjaganya. Sial, badai ini sangat kuat. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata melihat badai tirani seperti itu. Bang bang bang. Tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan kekuatannya untuk mendobrak badai, sebuah bayangan hitam muncul dari belakang Xiao Yan, dan segera menarik sosok Xiao Yan ke padang pasir, dan badai berlalu sedikit. Aneh, jelas ada aura lain di sini sekarang, apakah ini ilusi? Saat Xiao Yan menghilang, sebuah gas hitam bergumam pada dirinya sendiri di tengah badai. Kamu. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan jatuh pada sosok hitam di depannya, dan dia kehilangan suaranya. Jika bukan karena UR barusan, saya khawatir situasi Xiao Yan sangat buruk. Bagaimana situasinya? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung barusan setelah ditarik ke jalan gelap di dasar gurun oleh bayangan jubah hitam. Akrab dengan nafas, tidak ada perjuangan segera. Keduanya baru saja memasuki area di bawah gurun, dan aura pria berjubah hitam itu segera disembunyikan olehnya, dan sebelum Xiao Yan bisa berbicara, adegan berikutnya terjadi. Set, jubah hitam Qianying mengulurkan tangan giok yang tersembunyi di bawah jubah hitam dan berkata pada sapuan Xiao Yan. Petik 2 petik 2. Keduanya diam pada awalnya, dan baru kemudian mereka berbicara sampai badai di atas gurun perlahan menghilang. Itu adalah tentara yang berpatroli di wilayah Jiwali barusan. Jika mereka tahu, aku khawatir kita berdua akan berada di tempat yang berbeda saat ini. Setelah beberapa saat, hati tegang Hei Pao Qianying sedikit mengendur, dan dia bergoyang keluar dengan tampilan lesu. Dia datang ke Xiao Yan dan duduk di atas batu. Kamu, Xiao Yan terkejut ketika melihat adegan ini. Xiao Yan, kita bertemu lagi. Setelah beberapa saat, jubah hitam Qianying melepas jubah hitamnya. Menampilkan penampilan yang sangat biasa, ujarnya. Ini benar-benar UR. Melihat tubuh jiwa ilusi di depannya, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, membenarkan kecurigaannya sekilas. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu masuk ke sini saat ini? Keduanya saling memandang pada awalnya, dan kemudian berbicara pada saat yang sama, dengan ekspresi tidak percaya dalam suara mereka. Aku di sini untuk menemukan penguasa jiwa, dan aku ingin mengkonfirmasi sesuatu. UR tidak menghindar, dan berkata langsung, mengenai Xiao Yan, UR secara tidak sadar telah mendaftarkan Xiao Yan sebagai eksistensi yang bukan musuh. Sebaliknya, itu adalah keberadaan seperti teman, dan mudah untuk berbicara satu sama lain. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa saya akan datang ke sini cepat atau lambat, meskipun hanya untuk mencari Acachia dan Pata Enteritis. Xiao Yan tersenyum santai ketika mendengar kata-kata itu, tetapi ada kesedihan yang tak terlihat dalam suaranya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda mencari Acachia Pata Enteritis, tetapi Acachia Pata Enteritis memang memiliki efek pada daging dan tulang orang mati yang hidup. Semoga Anda beruntung. Kata UR sedikit. Jika itu masalahnya, sebaiknya kita bekerja sama dan mendapatkan apa yang kita butuhkan dari satu sama lain. Mendengar ini, Xiao Yan tertawa. Xiao Yan tahu bahwa meskipun Anda tidak kuat, sebagai salah satu dari sedikit orang di Jiwa Akademi, dia sangat prihatin tentang kebencian jiwa Lord Li dan lokasi kuil sangat akrab baginya. Untuk orang ini, UR, Xiao Yan masih nyaman, jadi tentu saja tidak ada masalah dengan kata-kata ini. Kerja sama, tunggu, kamu telah berhasil menelan api keabadian. Mendengar kata-kata Xiao Yan, UR tidak sempat berpikir, tetapi mendapati bahwa kekuatan Xiao Yan tidak lagi seperti dulu, dan tiba-tiba bertanya-tanya. Kekuatan meroket semacam ini, kecuali jika itu melahap api undead, mustahil untuk percaya bahwa Potian UR hanya bisa melahap api suci untuk meningkatkan kekuatannya, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka pelajari. Xiao Yan mengangguk ringan, mengangkat telapak tangannya, dan nyala api abu-abu muncul. Api abu-abu, api undead. Benar saja, itu adalah api abadi. Melihat adegan ini, UR merasakan sedikit kecemburuan di hatinya. Awalnya, sesuai dengan keinginan gurunya,
api abadi dan Acachia Pata Enteritis akan menjadi miliknya, tetapi penampilan Xiaoyan yang tak berdaya hancur, dia rencana. Namun, Yu'er tidak senang dengan ini. Sebaliknya, dia sedikit gembira, karena jenis rasa sakit yang harus ditanggung oleh hantu untuk melahap api suci membuatnya takut, dan setelah melihat siksaan seperti itu seperti manusia yang melumpuhkan, gurunya penuh dengan rasa takut, penyesalan, dan dia masih menyesal ketika penelitian itu berhasil. Dengan satu tangan tersisa, Yu'er masih memiliki sarana untuk mengancam penguasa jiwa Li, tetapi Xiaoyan tidak mengetahuinya. Oke, aku datang ke sini kali ini dengan sebuah misi. Kali ini, penguasa jiwa akan jatuh, atau aku akan mati. Melihat antusiasme Xiaoyan, Yu'er tidak ragu-ragu, dan langsung berjanji. Karena kita membuat janji seperti ini, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan merasa lega setelah mendengar janji Yu'er. Sekarang kita berada di gurun liar dan hantu, dan menurut informasi guru saya, pembangkit tenaga listrik 3 arah telah bertarung untuk waktu yang lama sekarang, bahkan pada saat kritis domain jiwa Li, penguasa jiwa Li masih tidak muncul. Pada saat itu, dia mungkin bersembunyi di tempat persembunyian di salah satu dari 4 kuil utama. Kita harus menemukan lokasinya sebelum kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Kata Yu'er, kekuatan jiwaku belum merasakan lokasi spesifiknya sekarang, tetapi menurut indraku, semua kuil dipenuhi dengan nafas Tuan Jiwa. Aku khawatir sebelum dia mulai mundur, dia berharap akan ada hari ini, jadi aku meninggalkan beberapa gangguan. Kita hanya punya satu kesempatan. Xiaoyan menganalisis, dan setelah berbicara, matanya yang cerah tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap bayangan indah di bawah jubah hitam. Kesempatan seperempat. Yu'er mendengar kata-kata itu, tetapi tersenyum perlahan, seolah tidak terburu-buru. Kuil Lord Li Sol dibagi menjadi 4 kuil utama. Di antara mereka, kuil utara adalah yang paling kuat dalam pertempuran, dan kuil barat adalah yang terlemah. Yu'er mengabaikannya dan melanjutkan. Apa hubungannya ini dengan Tuan Jiwa Li? Xiaoyan sedikit bingung dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Di masa lalu, Lord of Li Sol pada dasarnya ada di kuil utara, dan kuil utara adalah yang terkuat di antara 4 kuil utama, dan ada juga keberadaan penjaga jiwa Li. Jadi, menurutmu bagaimana? Tuan Jiwa Li ada, di mana Anda akan memilih untuk mundur? Setelah Yu'er selesai berbicara, napas berapi-api merembes dari bawah jubah hitam. Penguasa jiwa Li pada dasarnya berhati-hati, dan dia tidak akan pernah menempatkan masalah besar seperti itu dalam bahaya. Dia pasti akan memilih tempat teraman, jadi saya pikir penguasa jiwa Li harus memilih untuk berada di barat. Kuil ditutup. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan berkata, aku tidak tahu kenapa, membaca www. Setiap kali uukansu.com melihat ke kuil di sisi barat, jejak api keluar dari tubuh Xiaoyan, yang jelas merupakan kekuatan api suci. Oh, mendengar Xiaoyan mengatakan ini, suara Yu'er penuh kejutan. Bagaimana? Tanya Xiaoyan. Menurut informasi saya, jika tidak ada kesalahan, jiwa Lord Li seharusnya berada di kuil barat, tetapi saya tidak dapat mengatakan dengan pasti tentang hal semacam ini. Anda sebaiknya memikirkannya dengan jelas, sekali-kali ini, gagal atau informasinya salah, Acachia akan mati. Tidak ada kesempatan. Setelah beberapa saat, Yu'er langsung memberitahu Xiaoyan tentang prioritas masalah ini. Tidak apa-apa, ayo pergi, aku yakin penguasa jiwa Li juga tahu. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Xiaoyan mendengar ini, jika dia tersenyum, dia tidak terlalu khawatir. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, mereka berdua membentuk tim. Setelah menyamar, mereka meninggalkan jalan di bawah selubung dan berjalan menuju kuil barat. Lagi pula, jalan ini hanya dibuka pada jam 0 dan bisa tidak ada untuk waktu yang lama. Kuil barat, ini adalah tempat terlemah di antara 4 kuil, tetapi juga penuh dengan bahaya, karena kekuatan-kekuatan tersembunyi di 4 kuil pada dasarnya berada di jajaran 7 dewa berjuang, bahkan di antara 4 kuil. Yang terlemah di kuil barat, kekuatan Master Kuil juga penuh dengan 8 bintang. Kali ini, dalam perjalanan ke kuil penguasa jiwa, saya tidak tahu apakah keduanya menunggu Xiaoyan adalah penyakit cinta atau bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak, terima kasih.